Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari kedua Norway Chess 2022, sementara Visy Anand cukup kokoh memuncaki klasemen sendirian, diikuti oleh Wesley So di tempat kedua, dan tempat ketiga ada Anish Giri, di tempat keempat ada Magnus Carlsen bersamaan dengan Shakhyar Mamedyarov kawan, dan seterusnya bisa kalian lihat sendiri. Visy Anand ini memimpin dengan perolehan 6 poin sempurna kawan, hasil dari 2 kali kemenangan. Di babak pertama menang atas MVL, dan di babak kedua menang atas Vasilin Topalov. Dan kebetulan banyak sekali tadi di kolom komentar yang merequest game kemenangan Visy Anand melawan Topalov ini. Langsung kita ke atas papan kawan. Di sini Vasilin Topalov pegang putih dan Anand pegang hitam. Topalov mengawali permainan dengan pembukaan pion menteri, pion D4, dibalas dengan pion D5, pion C4, Queen's Gambit, Gambit diterima kawan, pion D pukul, pion C4. Kalau kalian pegang putih pada posisi ini, langkah utama adalah kuda F3 kawan. Pilihan nomor 2 adalah pion E4 untuk mendapatkan petak-petak pusat ini, kontrol pada petak pusat, ini merupakan variasi center. Ataupun pada posisi ini kalian juga bisa memilih dengan pion E3 bermain dengan variasi lama, atau kalian juga bermain dengan kuda ke petak C3. Yang paling banyak adalah kuda F3 kawan, tapi Topalov memilih dengan pion pusatnya untuk mendapatkan kontrol di petak pusat langsung. Secara prinsipal langkah ini sangat bagus. Di sini pion B5 dimainkan oleh Anand mempertahankan pion C4-nya, ataupun pada posisi ini kalian bisa memilih langkah utama kuda F6 atau pion E5, membuat langkah pengorbanan pion sementara agar lajur D terbuka, nanti menteri pukul menteri, sehingga Raja Putih tidak mempunyai kesempatan rokade lagi, dan pion nanti di peta E5 ini bisa kalian rebut kembali, atau kuda C6, atau langsung juga bermain dengan pion C5. Hampir sama tadi tujuannya permainan pion E5 atau pion C5 kawan, untuk mendefleksikan posisi pion ini. Kalaupun didorong ya kalian nanti bisa membuat langkah-langkah yang lain seperti biasanya. Di sini tadi pion B5 dimainkan oleh Anand, dipilih untuk menjaga pionnya kawan, dan ini adalah variasi Greco. Selanjutnya di sini pion A4 menyerang pion B5, dipertahankan kembali dengan pion C6, diserang kembali dengan kuda C3. Apabila kalian pick up dengan pion A6 ini kawan, tentu pion A akan pukul pion B5. Jika kalian pukul balik ya diambil oleh kuda kawan, tapi kalian akan kehilangan beteng. Di sini tadi Anand mencoba mendorong pionnya usir kuda kembali, kuda mundur ke kandangnya ke B1, sekarang gajah A6 untuk tetap melindungi pionnya. Menteri C2 memberikan backup bagi gajah ambil pion ini kembali, tapi meninggalkan pion pusatnya kawan diambil oleh menterinya Anand. Menteri ambil pion D4, tetap menjaga pion C4. Menteri diserang oleh kuda F3, menteri mundur kembali ke D7, dan sekarang gajah ambil pion C4. Langkah ini tidak perlu terburu-buru sebetulnya kawan, karena posisi pion C4 ini juga merupakan pion lemah yang bisa diambil nanti. Mungkin kalian bisa melanjutkan pengembangan perwira terlebih dahulu, menambah daya tekanan bagi pion ini, bisa juga dilakukan oleh putih. Inilah langkah terbaik versi engine kawan. Tapi secara prinsipal juga cukup bagus dimainkan oleh putih, tapi Topalov langsung sikat pion C4, terjadi pertukaran gajah dipukul balik oleh menteri. Sekarang pion E6 membuka diagonal gelap bagi pengembangan gajah, apakah ke peta E7 diikuti kuda F6 rokade. Itulah langkah-langkah yang sangat logis bagi hitam di langkah berikutnya. Begitu juga dengan Vasilin Topalov, melihat raja lawan masih belum bisa rokade, dia juga walaupun punya kesempatan rokade tapi tidak dipilih kawan, bukan pilihan terbaik. Bagi engine juga tidak menyarankan langsung rokade, walaupun sah-sah saja, permainan masih cukup seimbang. Di sini Topalov melanjutkan pengembangan gajah gelapnya terlebih dahulu ke peta E3, salah satu langkah terbaik. Ke peta F4 tadi juga bagus kawan. Ini juga agar kudanya nanti tidak menghalangi pergerakan gajah gelapnya berkembang ke peta D2, dan diagonal gelap akan tertutup bagi gajah. Oleh karena itu gajah terlebih dahulu dikembangkan sebelum kuda ini berkembang ke peta D2. Di sini kuda F6, kuda B berkembang ke D2, dan gajah E7. Kedua pemain rokade di langkah ke-13-nya kawan. Topalov menggeser beteng ke D1, persiapan X-ray bagi menteri hitam. Menteri tidak dipindah, malah melakukan pengorbanan pion C5 kawan. Cukup aneh langkah pengorbanan ini kawan, merelakan pionnya, juga pion ini juga bisa direbut nanti oleh putih.
Apakah hanya sekedar mengosongkan peta bagi pengembangan kuda atau ada taktik tertentu kawan? Ada udang di balik rempeyek dari langkah pengorbanan ini. Apakah gajah pukul pion ini nanti diikuti beteng hitam untuk mengepin gajah? Bisa jadi. Dan setelah berpikir kurang lebih 25 menitan kawan, Topalov akhirnya berani ambil pion C5 dengan gajah. Beteng C8 mengepin gajah dan di sini di backup dengan kuda B3 sekaligus discover attack. Menteri ke C7 memberikan pressure lebih. Mungkin inilah kawan Anan tadi berniat untuk menjebak salah satu perwira putih ini. Sekarang posisi gajah ini dalam tekanan berat. Apakah putih harus membackup dengan salah satu beteng ke lajur C? Nanti hitam juga bisa membalas dengan kuda ke peta D7 kawan. Salah satu kuda ini akan memberikan pressure berat bagi gajah C5 ini. Tapi yang mungkin menjadi miskalkulasi dari Anan adalah putih tidak membackup dengan betengnya ke lajur C ini kawan, tapi dia melangkah menteri ke peta B5, melepaskan diri dari pimpinan, dan gajah siap untuk melakukan pertukaran nanti. Anan menyerang dengan pion A6. Tidak mudah kawan bagi hitam untuk langsung ambil gajah ini, masih bisa diambil oleh kuda. Kalaupun kalian punya menteri untuk ambil kuda, ya simpel diambil oleh menteri putih. Kalian kehilangan menteri dan mempunyai masalah di baris belakang. Jika kalian ambil balik, ancamannya adalah ancaman skakmat seperti ini kawan. Itulah yang mungkin menjadi miskalkulasi dari Anan. Dia masih mempunyai masalah di baris belakangnya. Oleh karena itu pion A6 dimainkan terlebih dahulu, usir menteri. Menteri ambil pion B4. Unggul satu pion untuk sementara, tapi masalahnya Topalov kontrol waktunya sekarang selisihnya cukup jauh dari Viswanathan Anan. Dan kuda C6 melanjutkan pengembangan, tidak ambil gajah seperti yang saya tunjukkan tadi, percuma. Kuda C6 ancam menteri, menteri mundur ke E1 menjaga pionnya, dan selanjutnya beteng A bergeser ke B8, ancam kuda. Di sini terjadi pertukaran gajah gelap terlebih dahulu, dipukul balik oleh menteri. Sekarang kuda F mundur ke peta D2, juga bukan pilihan terbaik sebetulnya. Pilihan terbaik adalah beteng ini bergeser ke C1 kawan, melepaskan kudanya jika diambil oleh hitam. Di sini putih bisa membalas dengan kuda bergerak ke peta D4. Ancam beteng, ancam kuda, ataupun jika kuda pukul kuda, ya bisa mendapatkan beteng kawan. Jika di sini beteng kembali ke peta B5 memperkuat posisi kuda, bisa diserang dengan pion A5. Sama saja perwira hitam nanti akan jatuh, tapi Topalov memilih kuda F mundur ke D2 memberikan backup bagi kuda B3, menteri hitam ke B4 dan selanjutnya menteri E2. Dan Anan di sini melakukan tantangan pertukaran kuda di D4, langsung diterima, dipukul balik oleh menteri ancam pion, pion didorong maju ke B3. Dan Anan melangkah pion H6, membuka sedikit ruang bagi raja agar tidak ada masalah di baris belakangnya kawan. Ataupun hitam juga bisa memainkan beteng naik ke C2. Dua pilihan ini adalah pilihan terbaik. Anan tadi memilih dengan pion H6. Beteng putih naik ke A2 mencegah pergerakan beteng hitam. Dan di sini Anan memainkan pion A5. Pion H3 juga melakukan hal yang sama agar tidak ada masalah di baris belakangnya. Menteri bergerak ke peta B4. Selanjutnya di sini menteri mundur ke E1, dibalas beteng naik ke peta C3, ancam atau memberikan pressure pion B3 ini, di backup dengan beteng B2. Selanjutnya beteng bergeser ke D8, mengepin kuda terhadap beteng, dan dijawab dengan beteng D bergeser ke B1, memberikan backup lebih bagi pion ini kawan. Coba lihat 3 perwira untuk membackup pion B3. Di sini kuda mulai manuver ke peta D7, persiapan untuk manuver ke peta-peta ini kawan. Dijawab menteri ke E2. Beteng B8 tetap memberikan pressure bagi pion B3, dijawab dengan langkah beteng B bergeser lagi ke peta D1, bukan pilihan terbaik kawan. Pilihan terbaik adalah kuda C4. Tapi Topalov menggeser beteng ke D1, sekarang kuda manuver ke C5, juga bukan peta yang bagus. Peta yang terkuat adalah peta E5. Tapi Anan memilih peta C5 bagi kudanya, mempressure pion E4 ini kawan. Apakah nanti pion ini akan direbut? Dan beteng B turun ke B1 berkoneksi dengan beteng lainnya. Pada posisi ini tadi cukup riskan memang kawan kalau tidak berkoneksi seperti ini. Walaupun sekarang pionnya ini mudah diserang oleh kuda hitam ini. Ambil contoh sekarang kuda ini ambil pion yang ada di peta B3, maka ya bisa dipukul balik oleh kuda kawan. Kalaupun di sini terjadi penawaran pertukaran seperti ini,
yang masih bisa direbut oleh putih, dipukul balik oleh Menteri Hitam. Tetap saja kawan, permainan masih cukup seimbang. Kalian bisa membackup pion ini dengan beteng naik ke petak D4. Kalian tidak perlu khawatir soal baris belakang kalian karena ada ruang bagi raja untuk lari. Tapi di sini Anan tidak memutuskan untuk langsung ambil pion B3 ini dengan kudanya. Dia menggeser beteng D3 terlebih dahulu untuk memberikan pressure bagi kuda D2. Pion didorong maju, beteng turun ke D5. Sekarang kuda C4 dan di sini terjadi pertukaran beteng diambil balik oleh Menteri Putih. Kuda hitam ambil pion A4. Putih tidak akan berani ambil kuda dengan pionnya karena betengnya dalam ancaman. Beteng A1 ancam kuda juga pion yang ada di belakang, tapi selepas kuda ini lompat ke petak C3 kawan, kontrol waktu Vasilin Topalov habis sebelum mencapai langkah ke-40 untuk mendapatkan increment 10 detik kawan. Tidak ada tambahan waktu kawan, hanya increment yang ditambah atau diberikan dengan 10 detik increment. Sebetulnya permainan masih cukup seimbang kawan. Pada posisi ini langkah yang sangat logis apabila permainan tetap dilanjutkan adalah dengan langkah menteri bergerak ke petak D2. Selanjutnya bisa ambil pion ini ataupun yang lain, melakukan pergerakan yang lain kawan. Dan jika di sini pion diambil oleh Menteri Hitam, ya kalian bisa ambil pion ini kawan. Permainan masih cukup seimbang dengan keseimbangan materi ataupun keseimbangan posisi. Tapi sayangnya kawan, pada posisi seperti ini setelah kuda C3, Topalov istilah Jawanya tidak nututi kawan, waktunya sudah habis dan akhirnya Viswanathan Anand menang keberuntungan di sini kawan. Atau juga cerdik memanfaatkan waktunya sebaik mungkin dalam permainan dalam pembukaan ataupun middle game tadi. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian di sore atau malam ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.